Iki dek bergerak. Jaket balik masih tahu pengajian misalnya dulu. Lamun hati dek bergerak. Nah ini yang harus kita syukuri jemaah. Disyukuri niki masya Allah. Ara angan, ara atin ya si mele nuntut. Nah, saya niki untuk jasmani teh wasehat itu, masya Allah. Jasmani teh wasehat niki. Kesehatan niki arah beban. Nepi bebanna antikna atong kita sampai akhirat. Nah alhamdulillah harap pengajian niki. Ini yang kita syukuri jemaah sekalian. Rugi batur dia mau hadir. Kenapa? Majlisul ilm. Nabi berbahasa sebuah hadis. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Dalam sebuah hadis farta'i fi katanya. Ada dua bentuk nanti itu. Lamun kita pada leka lampak jalan. Li sebuah taman surga. Lalu sekali mampir rasanya. Ndak pada lolos. Di taman surga sino majlisul ilm, majlisul zikri, tempat menuntut ilmu, tempat mengaji, majlis ta'lim, majlis ilmu. Nah, makanya wilayah niki makin masya Allah dan subur ya niki. Ya Allah, insya Allah yang punya tanah, yang memberi tanah, yang membantu pembangunan, yang membantu memikir, yang mendukung selepuna mau bagian jero niki. Amin ya rabbal Lugu sami hadir ngaji letau niki inilah dukungan yang luar biasa, masya Allah. Kita ingat jemaah sekalian, satu kaidah dalam ilmu usulul fiqh. Nabi bahasa niki, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Man dalla say. Siapapun dia ala khair, mengajak orang dalam kebaikan, falahu mithlu ajri fa'il. Dengan sino mau ia bagian seperti mengkun dengan si datang hadir niki, masya Allah. Contoh mami-mami yang bapak-bapak yang dulu ya, dan ini yang ngaji. Kita udah ngaji niki le Nurul Mustafa oh yang milu. Pelugu bercerita doa, ampun datang milu ya. Pelugu mau bagian tanpa mengurangi min ghairi ayyang kusok. Tidak mengurangi bagian orang. Inilah hebatnya agama jemaah sekalian. Dek nolak kurangi bagian dengan sino, kita mau pada masih. Itulah dia hebatnya agama. Pada si terbaca Fatihah untuk 10 dengar. Nah, bagi-bagi kepala ende. 1 untuk 10 sudah. Dan satu bagian sama. Ya terhebat. Benar ke 1 dengan wah nyumbang. 1 sekali kita baca Fatihah. Tidak ada selesai. Fatihah untuk ama A. Al-Fatihah. Untuk ama B. Al-Fatihah. 1 dengan nyumbang berbeda kita selesai. Nah inilah nilai agama jemaah sekalian. Seke rata selaputnya. Ini akhirat. Lamun dunia beda. Beda. Punti seke. Bagi 5. Ketepolong jarina. Sekumbi mau te. Kecet mau sedikit. Lamun akhirat ndek dengan no. Asya. Punti seke bagi 5. Pada seke wah mau ne 5 sino. Inilah nilai agama. Menaya penting yang belum usah ngiring tuan guru niki kepada ya pengisi rohani. Karena jasmani sudah sehat. Untuk sarapan siap wahara belum. Tempat tinggal wahara. Makan siang wahara, malam wahara, umbil ke akhirat. Ya, kelema akan nyampah. Ya kan? Berumbuk temampu separuh. Ngupi teh hendak. Merokok mampu,
Ya Allah, keluih nikmat lekan desida Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Makanya ingatannya desida Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wah luwih sadekku sida. Dah syukur. Lamun dia tak syukur, luwehan mampu kerja sadik. Ya masa. Lagu lamun dia syukur, ingat. Azabku sangat pedih. Nabi maksudnya. Ingat pertanggungjawaban akhirat. Ketuanya lo sium Alex. Biar umur dengan 70. Kira tahun dah ngaji. Di kelas ngaji. Nyala. Nabi kan jawaban tu cuma. Kan dia tersebut lejulun malaikat. Lamun di dunia masih butuhnya bu. Yuk kan di narak ruanda rubin ngaji. Mudi tak dia. Oh ya mudi tak pada mudi tak kena. Padahal kan balik. Kan cukup ngisi ngana. Itu lo gampang mun dunia bau. Tegula-gula dulu. Lagu akhirat. Nah, hadir tiang pelungguh le tau diki untuk rohani. Nara jadi ingat-ingatan ini maksudnya. Nanti teringat pica desida Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ya maka tadi lihat. Keliling-keliling dikit. Ya Allah. Beginilah. Inilah jalan-jalan menuju reda Allah. Jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah yang menara waktu camilu ngaji doang. Masya Allah, nikmat nih jemaah sekalian. Nikmat. Kita barang-barang berdoa. Nanti nak maju nih kita pesantren. Insya Allah. Santri-santri kita akan mondok nanti. Sila bijajari pelunggu tiang pelunggu sampai syarak nih ke sila nih. Makin si berat akhir zaman jemaah sekalian. Insya Allah. Lagu-lagu terbina lek pondok pesantren. Masya Allah nikmat. Mudah-mudahan selepuk niki jamaah sekalian jari sangun tali akhirat. Lamun dunia aja wah lengkap yang yakin. Yang yakin wah. Memang jamaah sekalian kalau kita ingat agama Masya Allah. Di suku waktu kaget para sahabat. Kaget para sahabat. Nabi bahasa baginda nanti makin belum yang masuk ke kitab niki. Sampai jam berapa biasa? Jam 8. Oh, sampai jam 8. Bisa lebih? Oke. Tiru ini. Nah, pernah para jamaah sekalian, sahabat kita, Nabi kaget. Rasul berbahasa, la yadkhulal jannata bi'amalihi. Hai para sahabat, Rasul. Ya sahabat bahasa, ya bahasa antara ini. Ingat, manusia itu tidak akan masuk surga dengan amal ibadahnya. Kaget. Apa tegawe itu sembahyang? Apa tegawe itu puasa? Apa tegawe itu minat mahdi? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Tidak akan selamat di amali. Dengan amal kita. Dengan Nino itu, Mbak. Insyaallah kaget para sahabat. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmah. Orang akan selamat, orang akan masuk surga, orang akan sukses dunia akhirat dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Kaget para sahabat. Yuk. Apa manfaatnya kalau begitu kita sholat? Nah ini dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah satu bandingan. Dek narak kenana amal ibadah si arak niki. Lamun terbandingan isi nikmat Allah si arak lihat. Coba. Dek narak nilainya. Karena wah luwek lalu nikmat niki. Sembahyang subuh ada 2 rakaat. Ya kan? Baru lolos itu. Telat mampu. Untuk berjamaah ada kesegede. Allahu Akbar. Biasa jam-jam ini ente lolos tidur baru sembahyang. Ya, kurang lebih silakan kita.
Dia tulak bercerita pengalaman kepribadi doang. Ya Allah. Berapa nikmat Allah dari tadi malam. Tahu tetoko, ngopi temalam sekarang. Makan malam, ya Allah. Tinduk dengan nyenya, mimpi kita sudah sampai di mana? Nikmat Allah. Di mana ngeno? Aku baru kita sholat tuh. Nggak segar kan? Makanya agama selalu mengajarkan mau tidur doa, bangun juga doa. Lah kita mau tengah tok lalu berdoa tuh deh. Aduh, baik. Makanya manusia yang bisa memperhatikan agama, menjalankan walaupun kecil nilainya, dia akan selamat. Coba nih, mau tidur doa, ya, ngasih kita doa, masuk kamar mandi, doa, sugul, coba. Jadi dia nara sehingga lengah dengan ibadah manusia ini. Dia nara lengah. Selepuk kegiatan niki ibadah terus coba sekalian, masya Allah. Allah, coba selalu niki. Apalagi tiang pelunggu ada di majelis talim, majelis pengajian, masya Allah. Yang berangkat jauhan tadi, saya kan Aikmal bagian timur, saya nggak jauh. Tapi yang terpanggil adalah lahan ibadah. Yang mau ngiring belum, ngiring tuan guru, masya Allah. Nah, jadi perbandingan jemaah sekalian, nikmat Allah sangat luweh kita ibadah si aral kita niki timak tua haji kita dulu 5-6-7 kali dia nabung balas. Coba nikmat tahu telinga, nikmat tangan bisa bergerak. Ini sudah luar biasa. Benar-benar luas langit mata ketenginan berbeda. Susah. Nah ini suatu nikmat. Nah oleh karena itu tersyukuri. Nabi luar nikmat Allah. Nabi pijak di sida Allah Ta'ala. Kita pakai jelas sekali. Nah kenikmatan besar pemakin arak pondok pesantren. Ini nikmat yang sangat luar. Lahan yang sangat luar biasa. Mungkin di tuah rancak mereka lah tidak pernah berpikir apa kena jarinya. Mungkin belum begabah li itu lah ya kan kan ngedel itu makin jah menarik. Masya Allah. Tidak sampai dia hadir setiap hari Ahad, masya Allah. Sekedar pira jam, 2 jam kali. Sejam no, harus sejam. Dalam sejenis kelam 24 jam, harus sejam dengan di mesin mikir itu. Masya Allah. Saat ini bilang jenuh terketik masih, lakukan ulah terlalu mer, terlalu harian. Ada batu di seman muni lebih dari ini, lalu harian. Dia ada berburu dia ada seman muni berburu, lalu harian. Padahal pada kan aneh, ya kan? Ya ada jemaah yang bagian timur ni, biar anda lalu harian, berburu di harian. Pada doa. Inilah manusia. Lihat dunia tahu termalu, mengambil akhirat. Jadi berat sekalian. Nah oleh karena itu tersyukuri ini masih arah kesehatan. Nah inilah salah satu cara kita bersyukur, kita pakai kesehatan untuk hadir di majelis ilmu. Majelis ta'lim, masya Allah. Dan mudah-mudahan niat beliau, keluarga beliau, dan semua yang membantu di sini akan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak, luian kita tokol mampu, luian pahala dengan sebuah nyumbang. Terus makanya perlu saling tegang. Itulah dia mandalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Saya nejak baturnya datang mau ya bagian
Kamu kepada gajah dua, doang berteja. Ya Allah, dua-dua atau sekir-sekir wah. Masya Allah, luar biasa. Pada saling cerita. Namun pengajian jadi dia cerita lah cerita. Ngaji jemaat itu, wih, Masya Allah, kata doa. Cerita ya pada. Jadi malu-malu. Kena penecak dengan jok kebagu. Okay. Nah para jemaah sekalian, makin yang termalik hadis niki. Nah beliau bahasa niki lanjutan hadis niki bahasa arah izin niki. Dari izin di cara niki. Oke, baik. Mun arah terjadi kurang-kurang, beliau dulu sangi kepada kita. Inilah hikmah ngaji. Yang menyampaikan tidak mesti yang lebih. Maka saling ingat lah niki. Karena tiang tidak nyocok untuk memberi pelunggu pengajian sangat tidak nyocok. Kenapa tiang masih begitu? Niki lagi terbarak mengingatkan diri kepada kita. Mudah-mudahan selaku niki harap barakah di dalam hidup lagi. Nah para jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu beliau berbahasa sampun kejelasan tentang hadis abghadul halal ilallah at-talaq. Nah mungkin yang lanjutan sedikit. Atani Jibril faqala, yang bawa kitab. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariq. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-layl. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Jabir. Hadis ini para jemaah sekalian ada kaitan dengan dua hal. Hablum minan nas, hablum minallah. Di awal beberapa poin niki urusan dengan dunia. Di akhir urusan dengan akhirat. Ya, dua ini dikano ketinggalan. Dan akhirat doang kena rugi kali dunia. Ya Nabi maksudnya dia mudik terpacu di dunia kerugi. Nikmati dunia ini jemaah sekalian. Jadi ngomong. Sila bekerja, petani pacuan. Ya. Pengusaha paju-paju. Makanya ulama mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Lamun sida untuk dunia, jadi pikiran mati, ini. Buka. Nah kamu pikiran mati urung kata nyiur kan? Apa aku bareng mati urung gitu. Dia terani lampak le bawa. Tidak bareng terpleset, reba mati. Dia pikiran ngeput baik. Lagu ada ngate. Dia rani ngadu motor. Reba aku mati, aku masih bajang. Kalah saing sulita zaman makin. Maaf si bajang-bajang pecah kalah saing makin. Kemidang bagusan motor kadu. Kamu harak lah aku pun dinar didik baksa dengan doa. Nah terutama makin bersaing dalam ibadah. Ini yang intinya sekarang. Masa dengan ngaji temomo. Makanya ada satu standar dari Nabi. Ya, ini ada orang mengatakan ini hadis, ada bilang tidak. Tapi nanti disebut dalam kitab ini. Namanya dia ada pada kitab namanya Maqasidul Hasanah. Apa katanya? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Aish maknanya hidup dunia. Ya, ini ish katanya di sini ada. Saya ajarin, lamun urusan dunia ini pikiran mati. Wah, terus wah. Aduh, sampai nanti cuma ini kebawa nggak bisa. Kasihan. Untuk anak aja. Luar biasa. Gitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Nah, ini aku tahu sampai mati aku cuma ngaji dulu. Nah, mati aku cuma sembahyang dulu. Mati aku barek sembahyang dulu. Nah, nomor arah sejelas sekolah. Mudik nak kelam, jelas. Jelas apa enggak? Nah, sedikit. Maaf, nih kita nanti waktu doang nih. Mungkin masih bajang. Lagu malaikat dia tahu mau bajang mau toa. Remote na doang nih. Ya. Dia sering berjorak. Bapak beliau saya juruan.
Itu doa gitu ya, tapi tidak bisa ya Mas. Ini aturan Allah. Ini sehingga aturan. Munita aja mau itu bergak. Mun kelas-kelas yang belum usami, malaikat tidak mau tahu. Ya, kelas Nabi baru malaikat PKB. PKB malaikat nyambut nyawa kalau para Nabi. Ya, gitu. Nabi datang ke malaikat datang ke Nabi Musa. Apa nih? Datang menyambut nyawa ke pada apa dulu? Dia berziarah. Badak dulu mudah nyabut, mudah embang-embangan. Itu Nabi bahasanya. Kita aja kemolah doang. Nah, dia tahu umur tu. Nah, oleh karena itu, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu. Sang dia tahu umur sedikit silam. Sesuai pada bersiap ya, nih, Masya Allah. Mungkin dekat lalu dengan mati niki. Rubin niki gubuk, Masya Allah. Sore masih belanja ya. Nina beli di warung. Malam batuk, suhu darah mati. Mulah malaikat dia. Nah, memang inilah peringatan kepada kita sebagai hamba Allah kepada bersiap-siap. Nah, yang belum kami hadir di majlis niki, inilah persiapan untuk akhir. Atani Jibril faqala. Nabi Muhammad bercerita, lek sebuah waktu datang malaikat Jibril kepada Nabi. Nabi bercerita, malaikat Jibril dah datang. Gitu. Jadi malaikat Jibril niki ada yang nampak seperti manusia biasa, menampakkan dirinya gitu, kepada Nabi. Si tahu Nabi itu sahabat sering datang. Ada dalam hadis Jibril namanya juga ada dalam hadis niki. Dia tahu ada cukup datang tahu pokong ya sama Nabi ya, lagi. Ya, bertanya mereka tahu nanti bro saya dia datang Jibril, Masya Allah gitu. Nah gitu. Nah niki dalam hadis niki atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah wahmain. Hiduplah hey Muhammad isma syi'ta. Isma maknanya nih hidup di dunia. Kasilah hasanah niki. Hiduplah di dunia masyita terserahmu apa. Fa innaka mayyitun. Lagu ingat sudah mati. Lagu ingat. Nah ini banyak hal jemaah sekalian dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Ada satu ulama hadis ya dari Madinah menjelaskan ini. Nabi bahasa untuk badak batul dia ini gawe senja tahun kedua lewat. Aja memang hadis ya bahasa. Tidak baik. Wah tebadak dedek ngono gawena sang tahu lek iya teduh amai. Jadi ada kebebasan nih jemaah sekalian. Hiduplah Anda di dunia, hiduplah sudah pada di dunia, lagu ingat pada saatnya kedemak. Nabi maknanya arah pertanggungjawaban. Umur dah 70 tahun, baru 60, betul dengan duit. Karena tidak ada manusia yang akan kekal di dunia. Nah, karena kita ingat akan ada pertanggungjawaban, mari isi niki dunia niki dengan ibadah. Karena kita akan mati. Satu penjelasan ini ulama rasional mengatakan apa? Inilah nilai dunia kata. Makanya ada perintah. Kerjakan apapun maunya di dunia, yang penting sukses, yang penting hasil. Nah, lagu kita kan ditebau ngono. Ilah saya. Sukses, hasil, lalu lewat jalur si kena. Lewat jalur si halal. Kena duit dengan sukses dunia na duit. Lagu jalurnya tidak bagus. Bahaya. Bisa menjadi azab li ini. Nah oleh karena itu hiduplah di dunia dengan semaksimal mungkin sekemampuannya kita kerjakan dunia ini dengan baik. Ke berduit tanah, ya alatin nabi wasilah, berduit kebun terus, berduit traktor lanjut terus, kumpulkan dunia sebanyaknya. Ya peta doang, tidak. Ya nabi kasih. Tapi ingat. Pada saatnya kita akan
dipanggil oleh Allah. Nabi makna panggilan niki ada bertanggungjawab. No. Belum mau sujud mandul bangkat aman saya. Bener ketawa dengan. Nah, tiba bangkat belajar kaya ngumbi. Oh, ini bahkan tiang-tiang bina pondok pesantren. Wah, aman urusan. Masya Allah. Ini yang berat jemaah sekalian gitu. Ketika kita ingin mengkaji ayat Allah, karena sumber fitnah yang terbesar di dunia ada 3. Yang berat. Sumber fitnah yang terbesar sesuai dengan Al-Quran ada 3. Si pertama, anak. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak ini yang pertama. Sumber fitnah yang terbesar anak. Yang kedua, harta. Yang ketiga, istri. Nah, ini sumber fitnah. Jadi Quran yang nyebut ini. Innama amwalukum wa azwajukum. Nah, ini 3 yang disebut oleh Al-Quran. Anak, harta, istri. Berarti. Bagaimana anak bisa jadi fitnah? Hati-hati. Rantau ke sekolahan anak. Kerantau ke sekolahan dijajari. Karena bisa jadi fitnah. Ubilui dengan bersual sinan. Harapnya kita itu majelis yang lihat selalu ibu-ibu. Ustaz, apa tu? Bersual doang dia. Kalau bersual, yang bersual kaca anak dia. Yo, apa bersual anda? Kamu bersual barang berbeda. Yang tolok foto, lihat foto gitu. Ya. Betul nama doang kan? Foto tahu lama turun selalu kita tanggung kan? Yo, angkat dia tahu nak sekolah anak ada. Angkat ni cantik. Jadi dengan uang. Saya tambah anak itu dia no kan? Saya kita sejari dengan toa. Kemudian kuntiang nanti. Oh menis mola-mola baik dia jauh lihat kan selesai. Minggu mudi jerat bersual wah. Tentu baik anak. Kembali selesai. Nah inilah dia. Anak bisa jadi berat masalah. Makanya lahirnya yadumu yayasaliki untuk menghindari fitnah. Maka masukkan santri di sini beres sudah. Insya Allah lihat jadi fitnah anak. Ya Allah, itu maksudnya fitnah cobaan berat. Ngelawan itu, lihat baju. Maka biasa orang tua mengatakan ngene di waktu mati tersiksa di dalam kubur gara-gara anak. Nah ini harus kita jaga. Kita wah dinara di dunia misalnya. Anak tenggawe sidik bagus. Saya pengen anak ini anu. Beruah mati kan? Inilah tersiksa di dalam kubur. Bukan disiksa oleh malaikat enggak. Perasaan tersiksa. Karena dia tahu anaknya di dunia berbuat yang tidak baik. Jadi kehidupan akhirat sama mirip-mirip dengan dunia aja mas sekalian. Sering duduk cuma lihat akhirat enggak. Kira ada datang. Oh masih pengajian itu. Sering pada ya gitu sering. Lagu mulai dari rasa saling lain di dunia. Oh momot di akhirat cuma bingung. Karena momot ada surga tahun. Nah, makanya harus baik hubungan. Saya kajian dari surga, saya kajian girang di dunia. Girang barang dengan alif, dengan soleh, girang di pondok pesantren, biar sebarang saja mas. Nah oleh karena itu almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nah cuma tebarang ngiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh, ngiring para ulama, orang-orang soleh. Ya Allah berikan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sumber fitnah yang pertama anak. Itulah sebabnya harus kita masukkan anak kita ke pondok pesantren agar tidak menjadi fitnah. Maksud fitnah dan anti ndak naon dik sembahyang. Dik dengan mungkin kan jari deh. Ya Allah. Raja siaran angan dengan toale anak Masya Allah. Apa pemilihan? Beli antar doa. Beli motor nggih anak pun kebelian.
Malahan milih paling bagus doang anak teh. Dengan ribu. Dia anak beli ribu. Dia cocok bajang kan. Beli yang ya. Setelah. Makin make. Mungkin tiang koding ini dia cocok ngaduin make. Dia cocok. Karena koding ini ruwet. Dia cocok. Paling cocoknya keter-keter si koding. Namun beliau aja. Harus tersesuaikan diri kita dah hidupnya. Kita kembali jemaah sekalian. Jadi fitnah yang pertama adalah harta. Fitnah yang kedua harta. Min aina wa ila aina. Bele kana barang be aning wata kaduya dua pertanyaan lamun dia harta. Bele kana mau. Dari mana ke mana? Wah, ya cocok kita tahun atau le. Iya, karena kelihatan gitu. Di akhirat itu punya tabel jemaah sekalian. Ya, punya tabel di akhirat. Ya, ina amin sugulso tira umurna no. Dunia doang kan ngeno makin. Iya. Semindak pondok pesantrennya klik selesai sugul ya. Oh, saya pimpinan. Akhirat apalagi lebih canggih. Buatan Allah lebih canggih kalau daripada buatan manusia. Lain kan bingung kita lain. Orang bisa pakai HP. Bikin kabel, nah angkin deh tadi. Orang fotokopi di sini keluar di Mekah, bingung lah. Makin kena canggih, oh biasa. Nah kan gitu, iya, kayak gitu. Di akhirat lebih canggih dari itu, iya gitu. Nik doang, sugul, oh itu baru tahun umurnya, mana? Sudah sembahyang 6 tahun. Allahu Akbar. Nanti keluar semua. Anak di puasa kan. Pengitaan itu kak. Ngumikan malu tali akhirat. Lalu temalu di dunia dulu kan. Sila apa yang di akhirat aku temalu ngumik. Karena di akhirat bukan tempat bertaubat. Bukan tempat minta ampun. Tak bisa sudah. Terima kasih. Ya Allah Tuhan. Ngumikan malu itu juga. Kena kupat lalu mulai. Astagfirullahaladzim. Nah inilah jemaah sekalian. Dunia harta masya Allah berat. Dia budaya harta ada susah sih itu. Apa sih terlalu ngaji? Apa sih kita membangun? Sila kumpulkan sebanyak mungkin harta itu. Lalu tahu tengah dunia. Iya ya dijaga. Iya ya pondok pesantren. Masya Allah. Seperti niki contoh sederhana oleh ide. Ya, keluarga besar Haji Safarudin. Masya Allah. Senyum beliau oleh kuburnya. Dengan istri beliau senyum itu. Dan keluarganya semua yang mendukung. Ya Allah. Berjelas negara saya si tokoh ini. Mana itu yang gaji. Bukan alam terbeda ini. Ya Allah. Kesilaan. Murah doang telah putar. Insya Allah. Lama duit sugul duit kena datang. Lama sulit sugul sulitnya datang ulang ngeno dengan. Ya, ibarat aisu. Mundi tetayakan ngeno-ngeno ya. Tayakan doang. Datang doang telah putar. Insya Allah yakin. Oleh karena korbankan diri kita, korbankan waktu kita, korbankan harta kita lillahi kalimatillah izil Islam wal muslim. Nah terutama ini alhamdulillah pondok yang belum dia dimiliki insyaallah tempat membina besok kitabnya, tahfiznya masya Allah. Ini nikmat ini pemandang tokoh pada itu jemaah pada menghafal. Sila, si masih ya akan melahirkan niki sila kelahiran biji kedua-dua sila apa ini? Iya, di negara isi sekolah tak sila kan? Ya, biar betul pura-pura dulu niki. Iya, iya. Maaf niki lek bagian niki. Luwe bebeak makin. Bebeak. Oh. Terbit yang aja di kita berjorak-jorak nih kira yuk kamu jarak saja mulai sangkanya kan apa biar lahir jarina yuk bajuan gini si bijang anak ini statik berkat lockdown nih coba berkat lockdown bendara Quran di kampung tersugul bahasa nih iya doang Quran aja alhamdulillah. Kita kembali jemaah sekalian. Insyaallah ini sekedar anus kedua. Insyaallah. Nah, kita kembali. Nah, yang ketiga sumber fitnah adalah istri. Nah,
yang kuna ku istri sumber fitnah. Nah, lagi kena biasa dah. Baiknya rumah tangga tergantung wanita. Maaf nih, secara sederhana. Di mana kurang-kurang jadi si mama, ya Bu Nina tahu, bagus. Ngumbe hebat dengan mama ya tuang guru, mapo. Lagu Nina dia padu, boy nyala wah, nyala itu. Maksud mutuah pemulahan secara mahli dengan berasa camali Nina tu. Iya kan? Ya ini cobaan jemaah sekalian. Makanya istri itu menjadi. Ya Allah, Nabi pokok nanti. Maaf ini termasuk harta. Muna tahu dengan ini aman wah. Anu sekali jadi duit isina. Lagu mun dia tahu. Dua didik disebutkan di mal. Lagu li boleh ahli di darat. Bagian tiang itu. Ya keluarga tiang niki dia yang cerita batur. Bisa tiang niki. Ya Allah. Kalau di Malaysia sama mana? Keluarga kan cerita anak itu. Kakak, katakan yang kirim. Oh, kenapa bagus? Ini kirimnya foto balik si anak, si Matonda. Kirimnya foto balik jok Malaysia. Balik dengan fotonya. Coba doang. Ini wah berdasar kan. Yang bingung. Bingung undang aku meletakkan baju. Dia nak berdasar. Yang bingung kan? Bau doang dan sembel bercerita. Terus, oh naik temboknya gitu. No, ini kirim bang itu. Itu ngapain? Juga tahu jarang kita paling. Badan saya kena foto dia coba doang. Allahu Akbar. Nah terus si terakhir jari balik. Foto nama apa? Kirim na ya. Dan keselamatan mana? Dia keseman mau dia selfie tegorok. Keselamatan balik selfie harus terbakar. Balik dengan foto. Singkat ini mbak. Dia singkat cerita dari no kejadian soal ini. Bolehlah bisa. Kulit-kulit nyodok li mentua. Benar apa? Jombe balik no. Maaf. Ya, maafkan yang senina ini. Pertama ya si keluarga selapun dia pun ngening doa Allah. Nah itu maksudnya nah makanya kemudian saja ang nggih. Kasihlah lamun ada pinjai dari 20 ini nanti istilah. Ingat tambe baju-baju anak. Baju-baju karena hidup rumah tangga tergantung wanita. Ndek narak mun dengan tahu arah isina. Ndek tuah gak dikepeng kupi, lagu kupi jari doang. Lagu mundin tahu bangkat siar. Jual dulu sebangkat ya. Allah. Ya Allah, berat aja terjadi masyarakat ini. Ada doang ngadu. Jangan ini yuk. Bab susah jadi tidak tahu nak datang. Bab senang je teduk je pun ada. Memang nasib tuan guru. Bab susah je ia tahu bercerita. Bab senang je teduk je pun ada. Nah, lagu alhamdulillah kita deman doa. Pokoknya pada milih ibadah, pada milih ngaji, pada milih berjuang insya-Allah hidup dan jari barang. Kita lanjut jemaah sekalian. Nah, kemudian lanjut isi hadis yang kedua adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Silakan Anda mencintai. Cintai apa aja maunya. Cinta anak boleh, cinta harta boleh, cinta jabatan boleh, semuanya boleh. Fa innaka mufariqun. Ingat pada saatnya kau akan berpisah dengan dia. Gube demen tali dunia kita berpisah doang. Tunggu waktunya saja. Anda tidak terpisah, ngube aku tak mungkin. Nah ini maknanya. Titip dia dulu. Titip dia. Dia maksudnya. Anda tidak terpisah kanca harta. Anda tidak terpisah kanca anak jarim. Tamang yang 5 derapa. Insya Allah bersama kita di akhirat. Suruh ngapal Quran. Masuk di pondok pesantren Yadumu. Insya Allah bersama nanti di akhirat. Iya maksudnya. Ya. Kan itu bahasa tentang dia. Dik terbau jauh mati tanah. Dik terbau jauh mati mobil tu. Muntah tahu bau ya. Berbicara titip dia dulu. Saya masa mati. Titip dia. Karena tanahku 10 meter untuk pondok pesantren. Itu namanya menipu. Kan kita ditebau jauh diri kita.
Titip dia di pondok pesantren, insya Allah di akhirat akan menemani kita. Di tanah 2 hektar, masa di terani ada 20 meter. Kira-kira ada dia atau dia itu? Kurang. Kira-kira berat nih. Biasa mun wah luit ngituan itu. Mun masih miskin ya mun wah luit mikir kemarin. Kurang barengnya. Beli sempi soalnya ini. Termasuk orang yang berzakat ya mas sekalian. Kalau dia dapat padi 1 ton, lah sekitar selesai. Sekitar. Coba nak mau padi 13 ton, mikir dia. 13 ton. Seperti 13 kintal. Kali 400 lebih guys. Ada seorang kali 5 kintal wah. Nah inilah dia. Berat. Maka saking naik derajat orang saking berat. Saking banyak hapanya, saking banyak cobaannya. Manusia ya mas. Masya Allah. Itulah dia. Sila inilah kehidupan Nabi berbahasa ini. Nah oleh itu sila. Antik memilih harta ini barang itu. Titip sebelum kita meninggal. Nah ini alhamdulillah. Belum datang ke tempat sini. Waktu, harta, semua kan kita korbankan istilahnya. Walaupun 1.000, 2.000 dulu. Tidak pikiran. Dia sigan menemani kita nih. Pletong doang. Jadi ingat lalu. Kita separuh jemaah sekalian mau nyumbang lagi atau susah te. Ada dengan ngendeng. Simpi tepete. Recehan apa deh? 2.000 petan kan? Maaf dinara. 2.000 petan te. Masih kode padahal dia si asli dan menemani akhir. Maaf. Dinara 2.000, 10.000 urung kita nyumbang karena daerah 2.000. Allah. Terus lamun penyumbang biasa. Nah, ini biasa maaf nih. Aku ndek lek itu kan. Mun kota amal lamun 2.000 ikhlas itu. Sebut saya. 2.000 ini. Lamun sekat ya, buka dulu. Sekat ini. Bagi 1 sudah tinggi tadi. Allahu akbar. Mau 2.000 ya. Yuk kan dengan ikhlas wah tengah lagi. Saya dia ikhlas mau 2.000 jadi ikhlas itu. Yang berikhlas mau 2.000. Nah mudahan dedek sangat. Tapi inilah kehidupan yang terjadi di masyarakat ini wah guys. Wah ngaji jeung di doa mikir plan. Saya kalau dengan sejarah bapakmu, ya bapak politik yang sering kita langsung kita lihat. Ada yang bilang madrasah. Jenuah. Kita waktu ngomong kira-kira itu. Dia bau sih. Maaf, dia bau sih. Silah dulu. Nah, pada sang itu. Ya, beda tadi. Nah, inilah kita lemah kita jemaah, lemah. Tengahku beda kita lemah nih. Lemah kita jemaah sekali. Lalu insyaallah taniatan diri kita banyak. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi kita yang banyak. Kita akan keluarkan dia. Untuk apa? Untuk agama dan untuk jadi teman kita nanti di akhirat jemaah sekalian. Nah, boleh mencintai dunia, boleh cinta anak. Cinta anak, cara kita bukan harus selalu bersama kita, enggak. Kirim dia sekolah, masukkan pondok pesantren, masukkan, kirim ke Yaman, kirim ke mana Mekah, silakan kirim dia. Itulah namanya cinta anak, bukan belikan mobil kita. Karena saatnya nanti, lamun wah kita pisah si anak nanti tahu mengingat kita. Beluit anak, dia nggak tahu betul kuburin amaknya. Beta kubur anak tadi ku hadir waktu ninggalin nu, repot lu temu doang. Barang kumpulan anu sador itu si datang-datang itu. Allahu akbar. Dia milu kubur, dia rubuh ya. Nah iya, coba doang. Dia dah tahu tu kubur ini. Allahu akbar. Aku bagian itu saya akan jadi Masya Allah. Nah inilah kondisi dunia. Kehidupan, karena ini hadis kaitan dengan kehidupan masyarakat jemaah sekalian. Kita indang-indang nih, Masya Allah. Ya, bahasa Nabi jemaah Masya Allah. Selaku kita pisah si dunia, selaku kita pisah si harta, selaku kita pisah doang si anak harus tahu tengah dunia. Harus tahu itu. Silakan cinta dunia. Tidak kita cinta dunia, susah itu. Aku cek masjid doang, tasbih. Allah, subhanallah, mana doa. Lalu anak nangis. Oh, susah.
Mun anak nangis bawa tatu lamun senina tenang, enggak susah kan. Kita berat urusan teh. Nah makanya urusan dunia kerjakan dengan maksimal. Sekali-kali akhirat jangan ketinggalan. Kan perlu ada sejam kita gaduh ini. 2 jam kita gaduh. Kan enggak seberapa. Ada sekali seminggu mampu. Ya Allah. Luangkan diri kita. Gitu. Karena kita akan berpisah dengan dunia. Akhir dunia betul-betul sarana menuju akhirat. Mana ujung baru lebih ini. Berbeda dah dari ini. Ujang lanjut. Ampuran Allah. Allah. Nah, tetap sekali lagi. Sekali lagi. Allah. Ngecap-ngecap ini jari nanti. Maulah yang mudah salah yang sampai yang beliau ada. Maulah yang memperingati. Salah si baru mereka alhamdulillah arah meringati. Dia tahu teman tengaji, terceramah, penyampaian di gurun-gurun. Maulah kita. Namun salah pada nih taware. Salah si baru ino. Alhamdulillah. Lagu-lagu denara no. Kan nggih doang selaku jemaah kan. Harus support doang guru nih. Salah sampai. Ingatan si salah bro. Aduh si tahu salah kan sida si tahu. Menjamaah janggih doang. Jadi dengan kan. Semua salah jamaah nggih menurut aku doang kan. Jangan. Lalu ditekan kok makanya kita macam. Jadi kita harus sesuai dengan ya. Lamunnya namun arah suku dengan arah atau pembadan kita betul tekanan darahnya. Kita manusia sifat keliru dan salah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nah ini lebih rinci lagi sekarang. Wa'mal ma syi'ta, kerjakan apa yang kau ingin kerjakan. Fa innaka majziyun bih. Ada balasan di akhirat. Ingat, ada satu hadis penopang hadis niki. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah, katanya. Ini satu penopang hadis niki. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Tidak baik tidak kira remehan. Ya, bentuk pahala atau ibadah di mana kode. Tidak kira remehan. Tidak kira remehan pahala kode. Tidak kira remehan dosa kode. Tidak. Ya. Untuk bab ibadah, bab juga. Tidak, sedikit-sedikit. Suwe-suwe jari. Lagu bab dosa hati-hati juga. Sekedip-sekedip keluar jadi dosa bahaya. Tidak kirang remehan dosa kudi, tidak kirang remehan pahala kudi. Ya, kerjakan sudah jemaah sila doang. Itu sekedip. Kita bawa tengah lagi sekedip. Alhamdulillah. Ada 200.000. Pelentobo hari ini sila. Karena itu nilai yang dilihat. Itu bukan nominal. Keikhlasan hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran tiang pelgu niki inilah yang dinilai oleh Allah. Mulan dia lekan hati itu dia temilih hadir. Dia temilih. Udah repot tidak terlalu untuk gitu. Bagi hari Ahad nanti hari santai. Gede. Alhamdulillah. Karena yang memanggil adalah hati sampai kepada tujuan kita. Nah jadi ini kebebasan di dalam kehidupan dunia untuk kita lakukan. Tapi tolong ingat, balasan itu ada. Pertanggungjawaban itu ada. Sekecil apapun. Karena malaikat tidak pernah terpleset. Malaikat tidak pernah salah catatan. Di dalam istilah ralat oleh malaikat. Iya gitu. Nanti ralat pada konteks kolomnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dosa diampuni, dosa dimaafkan, dosa sudah disilang, ya enggak dihitung lagi. Kenapa? Bil istighfar, bis sadaqah. Ya gitu jemaah sekalian. Ya lengkap lah akhirat cuma dan terlengkap ini. Ya, dengan dunia doang lengkap. Ya kliknya doang. Makin peluru mau ke bank aja. Mau pinjam uang. Pernah pinjam uang dulu? Tidak pernah. Padahal uang. Buka KDP netrek lah. Kan masih setoran dari Bank Mandiri zaman dulu. Ke dunia doang wah tahu nah itu. Apalagi akhir. Itu bukan kalah makin. Itu daunnya bu. Dunia makin kita tahu. Apalagi akhir.
Nah, jadinya kita ingat sekali, hati-hati dalam berbuat di dunia, karena di akhirat ada jawaban. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Nah, ini sekarang di dalam ibarat atau dalam konteks hadis juga ya sama. Kalau ada kalimat wa'lam, berarti ada hal yang sangat penting. Nah, ini ada yang sudah paham mungkin. Jadinya kalau ada kalimat wa'lam, ada hal tertentu. Ya, gitu. Kalau dalam kitab-kitab lain, dalam kitab wirid ada kalimat syahdan, katanya nanti di sana. Itu biasa hal-hal penting ini. Gitu. Berarti ada nilai lebih di sana. Ada apa mungkin? Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah olehmu semua bahwasanya mulianya orang mukmin itu adalah qiyamuhu bil-lail. Masyaallah. Mun bau na uras malam. Masyaallah. Ia tak mulia dengan. Itulah hebatnya manusia. Ya. Kalau seorang hamba Allah mau bangun tengah malam, sujud kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, itulah orang yang mulia. Lagu bawa kisah kita sila pribadi tenggelam tahu diri tadi gigit, kita berdoa itu. Lagu paling kurang kita sekali setahun insya Allah bangun malam. Bulan puasa. Karena arah makan sahur masalah. Dia tuh turas itu. Dia makan sahur aja, separuh aja, aduh, makan sahur kecil rumah. Ini kata hadis apa? Kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia, qiyamuhu bil lail. Ya, masya Allah. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Ya. Kamu praktik itu makanya. Aku sila mudah-mudahan terbongkar. Orang yang selalu akan nikmat, yang keluar yang tidur paling aman. Tidur baik tidur baik terus. Lemah terjadi manusia. Aku mudah-mudahan barang-barang berdoa gitu. Nanti nebau doa kita kawan. Kita berusaha. Dia bau bilang malamnya sekali seminggu. Dia bau sekali seminggu, sekali 2 minggu. Dia bau sekali sebulan. Dia nebau masa bulan puasa doang dia nebau kita. Sekarang tanggung jawaban kita lawan di akhirat. Wah, dah uras tengah kelam gih. Dia bulan puasa. Paling kurang kan gih naras tadi. Ini jadi noah. Puasa doang jarang. Sekali setahun. Berat gih. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, ini satu peringatan. Nah, inilah maksud yang tadi. Ini urusan dengan akhirat. Gitu. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah olehmu semua bahwasanya manusia yang paling mulia yang mampu bangun tengah malam. Untuk Nabi niki kena duit macam dengan urat tengah kelam jemaah sekalian. Ya untuk apa dulu? Ya untuk ibadah. Maaf ini. Nah, no ya udah. Ulas mana ya ulas doa. Tidak mampu ulas kita atau arah maksud lain kan? Ada godet-godetan sedikit lah kira-kira. Udah urusan lain itu. Malahan ada contoh yang lebih nggak cocok lagi dengan lalu meta malam kan? Jempira, ya berdoa dah itu. Terima na doa itu. Ya Allah, dah nuras sebentar ini ya Allah. Berdoa ya dah. Terima na. Coba apalagi kita seibadah. Itu. Ya Allah, gua ada doa. Perlu na ya. Ada Ibn Malik pindah nasi Malik. Sedih semangat pindah. Ya Allah. Ya peta rezeki. Doa. Iya kan? Kenapa? Karena memang ada ibarat mengatakan yarzuqu man sa'a wa man sa'ahrama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Iya kan? Itu haram juga rezeki ya rata. Cuma jalurnya di tempat enggak turut dia. Kan no? Karena yarzuqu man sya'a wa man sa'ahrama wa rizqu ma yanfa walau muharrama. Pokoknya bermanfaat rezeki wah ya. Gimana haram rezeki arana? Copet beto rezeki na. Kantong-kantong batu, leka-leka. Oh iya. No. Lagu nah, dia turun.
Ti jalur salah dengan tentu mau rezeki lagu jalur nanti nak kena kan jadi azab dengan dunia sampai akhir. Nah, yang terakhir kita singkat saja nih karena sudah terlalu lewat ini jemaah sekalian. Mohon maaf. Satu lagi poin hadis niki wa izzahul istighna'uhu anin nas. Ini manusia yang akan mendapat kemuliaan baik di sisi Allah maupun di sisi manusia istighna'uhu anin nas. Manusia yang kaya dengan manusia lainnya. Nabi maknanya jadi kira ngedeng lalu lebat. Didik tergantung oleh batur. Lamun girang terepotang merepang batur kanya. Melen tepeng doang lagu dari berani berapa. Inilah dia. Istighna wana. Beja luar rezeki silak menikmati dia. Dia silak baik. Beja. Pusing aku bilang. Ya mau bina balik aku jangan diri. Silak baik. Usaha sudah. Karena Allah Maha Adil. Kalau orang yang kaya saja harus masuk surga, nyala kita miskin ini. Iya, tapi orang masuk surga dengan kemiskinan, orang masuk surga dengan kekayaannya. Iya. Kenapa? Ketika kita sabar, jalankan ibadah, kemudian kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, bagus hati, selamat loh itu. Dunia rasa menda. Kadang pelang, ya udah selesai dunia niki. Itulah keadilan Allah. Orang yang nggak punya harta dengan tenaga, dengan pikiran, ya udah selesai amat. Yang punya harta nggak cukup dengan tenaga. Aku kerja tenaga doang, nggak bisa. Kenapa? Ada lebih bagi dia. Harus dengan harta dan tenaga dan pikiran. Oh, dia keberi apa-apa. Berdua ilmu dengan ilmu yang diajarkan. Itulah dia. Nah, istighna'u anin nas maknanya adalah dia tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Jadi, ya maaf niki. Jadi secara manusiawi mun tengendeng lek batur paling 2 kali, paling tinggi 3 kali nah tadi itu. Arak sebian teh, arak nah. Ya, jemaah arak tolong acara. Sulena arak siang arak apa? Ya doang endeng ngono. Nah inilah dia manusia paling 3 kali enggak nawa. Paling tinggi apa itu? Raos itu. Di arak sebian teh tidak none. Ya doang endeng. Allah, nah kecil tak terjadi. Cukup dengan dia ngalah sekali wah dia. Namun ngedeng ngaji dah ke sekali noja. Luwe-luwe namun tengah ngaji ya. Si tengah deh. Arak 5.000. Jemaah arak 10. Nah, jemaah arak di darat apa gue rumin on tidak. Inilah manusia. Istighna'uhu anin nas. Jadi akan jadi mulia orang kalau enggak begini. Itu ada lebih hadis lebih simpel lagi jemaah sekalian. Yaitu hadis yang mengatakan itu bahwasanya itu apa kata hadisnya man talabad dunya halalan katanya man talabad dunya halalan ta'attufan anil mas'alati wa sa'yan ala iyali wa ta'attufan ala jari katanya ulang man talaba dunya halalan ta'affufan anil mas'alati wa sa'iyan ala iyali wa ta'attufan ala jari. Ini hadisnya. Laqiyallaha wajhuhu kal qamari lailatal badri. Ini kan hadis. Saya nuntut rezeki dunia. Lalu harian itu apa namanya? Apa harapannya? Tidak nengendeng-ngendeng. Nah, ini istighna'u anin nas maksudnya. Maaf nih, nah ini saya nuntut dunia yang pertama ante tidak najari dengan singgendeng-gendeng karena ini bahaya nih. Nah, itu iya. Yang kedua untuk biaya keluarganya sayan ala iyali. Yang ketiga ta'affufan anil mas ante mau bantu masyarakatnya. Iya, ante mau bantu dengan situ dibantu. Laqiyallaha wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala wajahnya kayak bulan purnama. Ya Allah, begitu mulia orang yang rajin berdagang, yang rajin berusaha karena niat yang tadi. Nah, oleh karena itu penjawab sekalian perlu kita atur niat kita yang baik. Mudah-mudahan reda Allah bersama kita, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, kita baik di mata Allah dan kita baik
kata para manusia mereka perlu selamat dunia dan akhirat. Nah sekedar nih dulu dia sampai yang maaf nih dipilih lalu jadi nih mudah-mudahan selakunya nih jadi amal ibadah dan amal ibadah orang yang sudah menyumbang di tempat ini dari awal sampai terus nih terutama sahibul ya majlis niki beliau dengan keluarga beliau al-mukarram Tenggur Ahad Ihsan Sapa niki nanti terus niki berkembang selaku dan niki sebagai jariah daripada orang-orang tua kita yang sudah berjasa pada kita niki. Kampura niki mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan niki. Maaf sang salah bahasan yang campur baur di keruan niki dan bahasa timur di narangan nongone lalu jadi maaf niki janji enggak bahasa niki. Mun bahasa asli yang bahasa Sumbawa nih. Mungkin bahasa Sumbawa kan bingung lakunya jadi. Ya bocah enggak nih masalah bahasa logo maklumi bae niki. Berdoa baik oke. Ini mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.